Kau pikir dia milikmu karena dia bilang dia mencintaimu, karena dia memasak untukmu, karena dia mengunggah fotomu dengan emoji hati dan filter, karena dia pernah menangis di pelukanmu dan berkata, "Aku tak akan pernah kehilanganmu." Tapi inilah kebenaran yang akan menyadarkanmu. Dia bukan milikmu, ini hanya giliranmu. Dan saat kau melupakan itu, saat kau mulai percaya bahwa tubuhnya, perhatiannya, kesetiaannya adalah milikmu, kau mulai membangun maskulinitasmu di atas pasir karena suatu hari dia akan berubah. Dia akan menjauh. Dia akan berhenti tertawa mendengar leluconmu. Dia akan menjauh tanpa mengatakan alasannya, dan itu akan terasa seperti pengkhianatan. Tapi itu bukan pengkhianatan, itu biologi. Dan jika kau tidak memahami kebenaran brutal ini, kau akan hancur oleh sesuatu yang sejak awal tidak pernah dijanjikan kepadamu. Dalam video ini, aku akan merobek ilusi itu lebar-lebar dan menunjukkan kepadamu apa yang tak seorang pun berani katakan tentang sifat perempuan, kepemilikan, dan realitas ketidakpedulian maskulin. Kau siap? Bagus. Mari kita mulai. Pertama, dia milik momen ini, bukan pria itu. Kau pikir dia milikmu karena dia tidur di ranjangmu, karena dia membisikkan namamu, karena dia mengunggah fotomu di story-nya, karena dia memanggilmu kekasihnya. Tapi izinkan aku mengatakan sesuatu yang akan menyakitkan sekarang dan menyelamatkanmu nanti. Dia bukan milikmu. Dia milik momen yang kau wakili. Ini bukan tentang namamu, janji-janjimu, atau kebaikan hatimu. Ini tentang energi yang kau pancarkan saat ini. Karena kesetiaan seorang wanita tidak terukir di batu. Itu dilukis dengan tinta basah. Itu luntur. Itu berubah dan terkadang menghilang dalam semalam. Lihat, hasrat wanita tidak berakar pada logika. Itu tidak terikat oleh kewajiban. Itu terikat pada perasaan. Dan perasaan itu sementara. Satu minggu kau adalah tempat amannya, minggu berikutnya kau menjadi pengingat tentang apa yang telah ia tinggalkan. Satu bulan kau adalah pria yang tak henti-hentinya ia pikirkan. Bulan berikutnya kau hanya suara latar di DM-nya. Mengapa? Karena dia tidak pernah menjadi milikmu. Kau hanyalah obsesinya saat ini, obat penenang emosionalnya, fantasinya sampai perasaan itu berubah. Dan kebanyakan pria, mereka tidak menyadari hal itu karena mereka menganggap intensitas sama dengan keabadian. Mereka mengira rintihannya berarti permanen. Mereka mengira air matanya berarti pengabdian. Mereka mengira cintanya hari ini menjamin hari esok. Tapi tidak, karena ketika momennya berubah, ketika kau berhenti mewakili energi yang dia dambakan, ketika mistrimu memudar, ketika sensasi berubah menjadi rutinitas, dia akan melepaskan diri. Bukan karena dia jahat, tetapi karena itulah cara biologinya melindunginya agar tidak stagnan. Dia tidak akan tetap bersama pria yang dulu baik. Dia akan tetap bersama pria yang tetap relevan dengan dunia emosionalnya saat ini. Dan kebenaran yang diabaikan kebanyakan pria. Kau tidak bersaing dengan pria lain. Kau bersaing dengan keinginannya yang terus berkembang. Itulah mengapa rasanya dia berubah. Karena memang dia berubah. Saat dia bertemu denganmu, kau selaras dengan kebutuhannya. Tapi dia bukan wanita yang sama sekarang. Dan jika kau belum berkembang bersamanya, dia akan berubah secara mental terlebih dahulu, kemudian emosional, lalu fisik. Dan kau hanya akan menyimpan kenangan tentang seorang wanita yang hanya ada untuk versi dirimu saat itu. Itulah mengapa putus cinta terasa seperti kematian, karena kau tidak hanya berduka atas kepergiannya. Kau berduka atas dirimu yang dulu saat dia menginginkanmu. Dan itulah kebenaran pahit yang tak terucapkan. Kau tidak pernah memilikinya. Kau hanya sementara menyamai energinya. Ketika keselarasan itu berakhir, ikatan itu pun putus. Jadi apa yang kau lakukan? Kau berhenti mencoba untuk memilikinya. Kau berhenti bergantung. Kau berhenti membutuhkan selamanya. Kau menjadi momen itu. Kau mewujudkan tipe pria yang terus-menerus menjadi. Jadi keinginannya harus terus mengejarmu alih-alih menggantikanmu. Karena jika kau berpikir dia milikmu, kau sudah kehilangannya. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang seharusnya tidak kuberikan, tapi aku akan memberikannya. Ini adalah e-book gratis berjudul The Female Mind Control Handbook. Di dalamnya terdapat pemicu psikologis terlarang yang membuat wanita mendambakan, terobsesi, dan bahkan mengejarmu. Ini mentah, ini nyata, dan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia inginkan kau baca.
Dapatkan sekarang juga. Tautan ada di deskripsi dan komentar yang disematkan sebelum menghilang. Kedua, kamu bukanlah satu-satunya pilihannya, hanya pengalihan perhatian favoritnya. Renungkan ini. Kamu bukan satu-satunya pilihannya. Kamu hanyalah pilihan yang paling menarik saat itu. Dan jika itu membuatmu tidak nyaman, bagus. Karena semakin cepat kamu menghadapi kebenaran ini, semakin cepat kamu akan berhenti hidup dalam khayalan dan mulai hidup dalam kekuatan. Inilah yang perlu kamu pahami. Setiap wanita, kau tidak peduli seberapa setia dia terlihat, memiliki pilihan, terlihat atau tidak terlihat, langsung atau tidak langsung, teruji atau menunggu. Dia memiliki pengagum, penggemar, kolega, mantan yang mengintai di belakang. Hanya teman-teman yang akan mempertaruhkan semuanya untuk satu lampu hijau. Dan tidak peduli berapa kali dia berkata, kamu satu-satunya yang kuinginkan. Kamu harus mengingat ini. Dia mengatakan itu saat kamu menarik, saat kamu mengendalikan energimu, saat kamu masih menjadi tantangan, tetapi saat kamu berhenti menjadi seperti itu, kamu memudar dan orang lain mengambil alih fokus. Karena wanita tidak berganti minat seperti lampu. Mereka melakukannya secara bertahap, diam-diam, strategis. Awalnya, dia membalas pesan lebih lambat. Dia lebih sering sibuk. Percakapan terasa lebih dingin, tetapi Anda tidak bisa menjelaskan alasannya. Kemudian dia mulai berbicara tentang membutuhkan ruang, fokus pada dirinya sendiri, tidak merasa terhubung, tapi inilah masalahnya. Dia sudah terikat secara emosional dengan orang lain. Mungkin belum secara fisik, tetapi secara emosional, dia menjauh dari Anda dan menuju ke puncak emosi berikutnya. Pria yang cukup genit, pria yang membuatnya merasa misterius lagi, pria yang tidak selalu tersedia, pria yang membuatnya mempertanyakan nilainya. Itulah yang menjadi pengalih perhatian favorit barunya. Karena wanita mengejar emosi, bukan logika. Dan ketika emosi memudar bersama Anda, emosi itu muncul di tempat lain. Dan Anda dibiarkan bertanya-tanya apa yang terjadi ketika Anda digantikan. Apa yang Anda lakukan salah. Kebenarannya, tidak ada kecuali ini. When Anda lupa dia punya pilihan dan Anda berhenti menjadi yang terbaik, Anda menjadi nyaman, Anda menjadi mudah ditebak, Anda memberikan semua waktu, energi, dan kehadiran Anda kepadanya tanpa menyisakan apapun untuk diri sendiri. Dan energi itu justru membuatnya menjauh karena energi itu mengatakan padanya, kaulah satu-satunya yang kumiliki. Tanpa dirimu, aku bukan apa-apa. Tetapi pria yang menjadi segalanya di luar dirinya, pria yang memiliki waktunya sendiri, melindungi istrinya, dan tidak pernah menjadikannya pusat dunianya. Itulah pria yang tidak bisa ia lupakan. Bahkan ketika ia bersama orang lain, jadi berhentilah berpikir bahwa kaulah satu-satunya kesempatannya. Kau bukan. Kau tidak pernah menjadi satu-satunya. Kau hanyalah momen yang bersinar lebih terang dari yang lain sampai kau berhenti bersinar. Dan ketika itu terjadi, waimyahnya beralih ke api berikutnya. 3. Jika kau berpikir kau memilikinya, kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Kepemilikan. Itulah ilusinya. Kau menggenggam tangannya. Ia tidur di ranjangmu, memanggilmu sayang, memperkenalkanmu kepada orang tuanya, dan pikiranmu mulai berbohong padamu. Ia milikku. Ia tidak akan pernah pergi. Aku pantas mendapatkannya. Tetapi yang tidak kau lihat, yang tidak pernah dilihat kebanyakan pria, adalah saat kau mulai percaya bahwa ia milikmu. Kau berhenti menjadi pria yang ia cintai. Mengapa? Karena kepemilikan melahirkan rasa berhak, dan rasa berhak membunuh energi yang menciptakan daya tarik sejak awal. Ketika Anda berpikir dia milik Anda berhenti mengasah diri. Anda berhenti memimpin. Anda berhenti mengamati. Anda berhenti mendengarkan. Anda berasumsi. Anda berharap. Anda merasa nyaman. Dan kenyamanan adalah tempat maskulinitas mati. Disitulah polaritas memudar. Disitulah hasrat layu dan rutinitas dimulai. Tapi dia tidak ingin dimiliki. Dia ingin dipilih berulang kali oleh seorang pria yang tidak pernah berhenti berkembang. Saat Anda memperlakukannya seperti hadiah yang sudah Anda menangkan, Anda berhenti berusaha mendapatkannya. Dan saat Anda berhenti berusaha mendapatkannya, dia mulai mencari di tempat lain. Dan disinilah semuanya menjadi lebih gelap.
Ketika dia pergi, Anda akan merasa dikhianati, Anda akan terpuruk, Anda akan marah karena dalam pikiran Anda, dia milik Anda. Tapi dia bukan, dia tidak pernah menjadi milik Anda. Dia hanya hadir untuk sementara waktu, sebuah bab, sebuah musim. Dan alih-alih menerima kenyataan itu seperti seorang stoik, kebanyakan pria hancur, mereka memohon, mereka menguntit, waspada mengancam, mereka merayu, dan dengan melakukan itu mereka menghancurkan kehadiran maskulin yang tersisa dalam diri mereka. Karena semakin Anda berpegang teguh, semakin banyak Anda berdarah. Dan wanita tidak mengejar darah, mereka mengejar kekuasaan. Inilah yang harus Anda pahami. Anda tidak dapat memiliki seorang wanita. Anda hanya dapat mengundangnya ke dalam kerangka Anda, dan dia akan tetap tinggal hanya selama kerangka itu kuat. Itulah kebenaran yang pahit. Jika kerangka Anda runtuh, jika nilai-nilai Anda bengkok, jika kepercayaan diri Anda menurun, dia akan pergi. Dan jika identitas Anda dibangun atas keberadaannya, Anda juga akan runtuh. Tetapi jika identitas Anda dibangun atas diri Anda sendiri, atas tujuan, atas penguasaan, atas kebenaran, maka kehadirannya menjadi bonus, bukan penyelamat. Dan ketika dia pergi, karena Anda tidak hancur, Anda tumbuh, Anda membangun, Anda melangkah maju, tenang, tak tergoyahkan. Karena pria stoik tahu, dia tidak pernah menjadi milikku, itu hanya giliranku. Dan sekarang waktuku lebih baik dihabiskan untuk menjadi lebih hebat lagi. Bukan karena dia pahit, tetapi karena dia menolak untuk dikuasai oleh ilusi. Pria yang sukses, yang tak bisa dia lupakan, bukanlah pria yang terus melekat. Mereka adalah pria yang bisa mengucapkan, selamat tinggal tanpa ragu. Sekarang kau mengerti. Ini bukan tentang selamanya. Ini tentang keselarasan, tentang energi, tentang versi dirimu yang membuatnya jatuh cinta. Bukan tentang gagasan bahwa kau akan tetap sama. Dia tidak berubah, dia berevolusi. Dan kau salah mengartikan waktu sebagai kebenaran. Kau mencoba untuk memilikinya. Dia hanya ingin merasakan sesuatu. Kau menawarkan kenyamanan. Dia menginginkan gairah. Kau mencoba membuatnya tetap tinggal. Dia sudah setengah pergi. Dan sekarang kau punya dua pilihan. Berpegang teguh pada fantasi atau menjadi pria yang tak pernah membutuhkannya lagi. Karena ketika kau melepaskan diri, ketika kau menerima kebenaran bahwa tak seorang pun wanita benar-benar milikmu, kau berhenti takut kehilangan. Dan ketika kau berhenti takut kehilangan, kau menjadi satu hal yang tak bisa ditolak wanita manapun, pria yang tak bisa dia kendalikan. Jika kau pernah melihat seorang wanita memudar sementara kau berpegangan lebih erat, katakan, dia tak pernah menjadi milikku. Mari kita lihat berapa banyak pria yang akhirnya bangun hari ini.